Saya Jeremia Jokpratana Lumban Gaul izin menyampaikan tugas individu Latsar, yaitu core value berakhlak dari nilai berakhlak akuntabilitas dan nilai berakhlak kompeten. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan atau akuntabilitas is a relationship, yaitu hubungan yang dimaksud antara dua pihak, antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Kemudian akuntabilitas berorientasi pada hasil atau accountability is a result oriented. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Kemudian akuntabilitas membutuhkan adanya laporan atau accountability requires reporting, atau laporan kerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Akuntabilitas memperbaiki kinerja atau accountability improve performance. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Kemudian ada pedoman perilaku akuntabel, yaitu 1. Akuntabilitas dan integritas. Akuntabilitas dan integritas adalah dua konsep yang diakui oleh banyak pihak menjadi landasan dasar dari sebuah administrasi sebuah negara. Kedua prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh semua unsur pemerintahan dan memberikan layanan pada masyarakat, dan kemudian semua elemen bangsa harus memiliki integritas tinggi, termasuk para penyelenggara negara, pihak swasta, dan masyarakat pada umumnya. Kemudian panduan beliau kedua adalah integritas dan anti korupsi. Secara harfiah, integritas bisa diartikan sebagai bersatunya antara ucapan dan perbuatan. Jika ucapan mengatakan anti korupsi, maka perbuatan pun demikian. Dalam bahasa sehari-hari di masyarakat, integritas bisa pula diartikan sebagai kejujuran atau ketidakmunafikan. Sebagai individu, kita dapat melakukan gerakan pemberantasan korupsi yang dimulai dari diri sendiri. Yang ketiga, mekanisme akuntabilitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, kemudian akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Pembahasan berikutnya adalah mengenai nilai kompeten. Situasi dunia saat ini dengan cirinya disebut VUCA world, atau dunia yang penuh gejolak atau volatility dengan penuh ketidakpastian atau uncertainty. Demikian halnya situasi saling berkaitan dan saling mempengaruhi atau complexity serta ambiguitas atau ambiguity. Faktor VUCA menuntut ekosistem organisasi terintegrasi dengan berbasis pada kombinasi kemampuan teknikal dan generik, di mana setiap ASN dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan masa depan pekerjaan. Kemudian, panduan perilaku kode etik kompeten dapat diperhatikan dalam surat edaran Menteri PAN-RB nomor 20 tahun 2021 dalam poin 4. Antara lain disebutkan bahwa panduan perilaku atau kode etik kompeten yaitu 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, 2. Membantu orang lain belajar, dan 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Pengembangan kompetensi. Konsepsi kompetensi berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN. Kompetensi meliputi 1. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Yang kedua adalah kompetensi manajerial, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan
untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural. Itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat, majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi sebagai pemegang jabatan adalah untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran dan fungsi jabatan. Yang terakhir adalah prinsip pengembangan kompetensi ASN. Adapun prinsip-prinsip pengembangan kompetensi ASN yaitu 1. Upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan oleh organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Yang kedua, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Yang ketiga, diarahkan kepada pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan. Yang keempat, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan terkait dengan resume core value berakhlak, yaitu nilai akuntabel dan nilai kompeten. Terima kasih atas perhatiannya. Saya izin untuk menutup laporan.